perkenalkan, nama saya Cindi Angelina Manalu dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini saya akan membuat video dari pertemuan ke-10 dari mata kuliah pembelajaran berbasis teks yang menjelaskan lembar kerja atau perencanaan pembelajaran inovatif atau disebut dengan ITK. Modul ajar yang saya berikan kepada siswa yaitu teks eksposisi. Saya menggunakan kelas 10 fase E. Jadi target kompetensi kepada siswa yaitu peserta didik mampu menganalisis struktur teks eksposisi dengan jelas dan runtun. Nah, selanjutnya itu ada pemilihan platform TIK. Jadi nama aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi Canva. Alasan saya memilih aplikasi Canva ini karena aplikasi ini sangat membantu dan mudah digunakan, terutama untuk siswa yang sering membuat tugas seperti poster, presentasi, atau desain lainnya. Alasan utama saya adalah Canva tidak rumit sama sekali. Kita tidak perlu punya kemampuan desain khusus karena sudah disediakan banyak template siap pakai. Jadi kita tinggal pilih desain yang diinginkan, lalu mengubah teks, gambar atau warnanya sesuai kebutuhan kita. Jadi cara ini membuat pekerjaan jadi lebih cepat dan tidak membingungkan. Selain itu, Canva juga gratis untuk versi dasarnya, artinya siswa bisa menggunakan banyak fitur tanpa harus membayar. Memang sih ada versi berbayar yang lebih lengkap, tetapi untuk kebutuhan sekolah sehari-hari ada versi gratis sudah sangat cukup. Ini tentu sangat membantu siswa karena bisa tetap membuat tugas yang bagus tanpa harus mengeluarkan biaya. Dari segi akses, Canva juga sangat fleksibel. Aplikasi ini bisa digunakan di HP maupun di laptop, baik lewat aplikasi maupun browser. Jadi kita tidak perlu alat khusus untuk perangkat mahal. Selama ada internet, kita bisa membuka dan mengerjakan desain kapan saja. Bahkan bisa dilanjutkan di perangkat lain tanpa kehilangan data karena semuanya tersimpan secara otomatis di akun. Untuk penggunaan kotak Canva masih tergolong cukup hemat jika hanya digunakan untuk membuat desain sederhana. Namun kalau terlalu sering mengunduh file besar atau memakai elemen seperti video dan gambar berkualitas tinggi, tentu kuota bisa lebih cepat habis. Oleh karena itu, penggunaannya tetap perlu disesuaikan, apalagi untuk siswa di daerah pesisir yang mungkin akses internetnya terbatas. Jadi, secara keseluruhan, Canva dipilih karena mudah digunakan, gratis untuk kebutuhan dasar, bisa diakses di HP maupun di laptop, dan masih cukup ramah kuota jika dipakai dengan bijak. Jadi aplikasi ini sangat membantu siswa menyelesaikan tugas dengan lebih cepat, praktis, dan hasil yang tetap terlihat menarik. Nah, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan simulasi dari teks eksposisi melalui aplikasi Canva ke siswa. A few moments later. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semuanya sehat kan? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, satu orang nih untuk memimpin doa. Oke, maju. Silahkan memimpin doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks eksposisi menggunakan aplikasi Canva. Pasti kalian bertanya-tanya kan kenapa Ibu memakai aplikasi ini? Jadi agar kalian mudah memahaminya, karena aplikasi Canva ini sangat banyak memiliki tampilan visual
warna, dan juga contoh yang sangat menarik. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita dapat memahami struktur teks eksposisi, dan kita dapat memahami apa itu tesis, argumentasi, dan juga penegasan ulang. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan struktur teks eksposisi. Jadi yang pertama itu ialah ada tesis. Jadi tesis adalah bagian awal teks eksposisi yang berdiri pendapat atau gagasan utama penulisan tentang suatu topik. Jadi contohnya itu menjaga kebersihan lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia, karena lingkungan yang bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Jadi oleh karena itu orang yang harus membiasakan diri menjaga kebersihan sejak dini. Nah, yang kedua itu Ibu akan menjelaskan pengertian tentang argumentasi. Jadi argumentasi adalah bagian yang berisi alasan-alasan fakta atau penjelasan yang mendukung pendapat penulis. Jadi kita bisa lihat nih contohnya, lingkungan yang kotor dapat menyebabkan penyakit seperti demam berdarah dan diare. Jadi sampah dibuang sembarangan juga bisa menyumbat saluran air dan menyebabkan banjir. Sebaiknya lingkungan yang bersih membuat udara lebih segar dan kehidupan lebih nyaman. Oleh karena itu, menjaga kebersihan sangat penting dilakukan setiap hari. Nah, jadi yang terakhir ada penegasan ulang. Jadi penegasan ulang ini ialah bagian akhir teks yang berisi kesimpulan atau pengulangan kembali pendapat utama penulisan secara singkat dan jelas. Jadi contohnya itu, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menjaga kebersihan lingkungan sangat penting karena dapat melindungi kesehatan dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi semua orang. Bisa kita simpulkan, teks eksposisi terdiri dari 3 bagian, yaitu tesis sebagai pendapat awal, argumentasi sebagai alasan pendukung, dan penegasan ulang sebagai kesimpulan. Nah, jadi ketiga bagian ini membantu penulis menyampaikan gagasan secara jelas dan logis. Oke, baiklah, sekian atas materi yang Ibu jelaskan. Nah, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, pertemuan kita sampai di sini. Jadi minggu depan kita lanjutkan lagi ya. Ibu ucapkan terima kasih. I just had to let you know you're